Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santi, operator KJP dan BPMS SMP IP Yakin Cengkareng. Saya akan menjelaskan apa itu BPMS. Mekanisme pengusulan BPMS itu adalah orang tua melengkapi dokumen-dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya yaitu surat permohonan bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ketiga surat kuasa pendebetan, keempat fotokopi KTP dan fotokopi KK orang tua. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang pemberian bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik baru di sekolah atau madrasah swasta. Jadi BPMS itu artinya bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik baru di sekolah swasta. Untuk pendaftaran BPMS itu yang pertama adalah siswa tersebut terdata di sekolah swasta di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Itu yang paling dominannya. Berikutnya adalah kelengkapan data calon penerima bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah tahun anggaran 2022. Di sini adalah data pribadi siswa. Nama, NIK, nomor kakak, nama siswa, jenis kelamin, NISN, nama kandung ibu, nama ibu kandung siswa ya, nomor KTP atau NIK ibu kandung. Alamatnya semua jelas ya, ini diisi dengan lengkap. Kemudian alamat suratnya ini dikirim atau diambil sendiri. Tipe alamat itu adalah alamatnya sesuai alamat rumah atau sesuai kartu keluarga. Status tempat tinggal itu anaknya itu tinggalnya milik pribadi atau bukan milik pribadi. Kalau agama jelas ya, pendidikannya itu ya lo SMP. Data wali di sini adalah nama orang tua atau nama ibunya. Biasanya itu nama ibu atau nama bapak. Nanti data wali ini adalah yang akan menandatangani di buku rekening. Nomor NIK, kalau ada NPWP silahkan diisi, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nomor kakak jangan lupa diisi, jenis kelamin, pekerjaan, nama ibu kandung wali. Nama ibu kandung wali ini adalah tadi nama walinya siapa. Kalau tadi nama ibunya berarti di sini nama ibu kandung ibunya atau neneknya. Jelas ya, kalau yang ini jelas. Kemudian alamat jelas, nomor jelas. Kontak darurat. Kontak darurat ini adalah boleh nama kakeknya, boleh pamannya, boleh ayahnya. Nomor KTP-nya jangan lupa diisi. Hubungan dengan wali, dengan siswa tersebut apa? Silakan dicontreng, dipilih. Alamatnya diisi, nama kontak darurat yang dapat dihubungi, nama pamannya atau nama siapa di sini diisi. Kalau informasi biaya masuk sekolah nanti ini diisi oleh sekolah. Cukup sekian. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, silakan Bapak atau Ibu untuk datang ke sekolah untuk bertanya langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kesulitan ekonomi. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa nama ini adalah nama orang tua, nama ibunya atau nama bapaknya. Kemudian alamat rumah yang sebagai orang tua peserta didik dari nama siswa, sekolahnya sekolah SMP IP Yakin. Yang ditanda tangan ini adalah nama orang tua yang telah diberikan materai. Mekanisme pendataan BPMS itu yang pertama adalah dilakukannya pada awal tahun pelajaran.
sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian apa itu BPMS? BPMS adalah bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik baru di sekolah swasta atau madrasah swasta, sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 144 Tahun 2020. Ketentuan umum penerima BPMS itu adalah pertama sekolah atau madrasah swasta adalah satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, peserta didik baru adalah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan yang mengikuti penerimaan peserta didik baru pada sekolah atau madrasah swasta. Ketiga, penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah atau madrasah swasta. Keempat, biaya pendidikan masuk sekolah adalah biaya yang dibebankan kepada setiap peserta didik baru untuk mendanai biaya investasi dan atau biaya operasional pada sekolah atau madrasah swasta. Kelima adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat DTKS. Keenam, data pokok pendidikan atau yang disebut Dapodik. Data tersebut adalah peserta didik tersebut sudah terdata di Dapodik. Kedelapan adalah data DTKS yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Dan ada beberapa lagi yang ketentuan umumnya ada di Keputusan Gubernur. Catatan yang wajib untuk pengajuan BPMS adalah salah satunya terdaftar sebagai peserta didik baru di sekolah atau madrasah swasta di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga termasuk dalam kategori dari 1 sampai 6 ini. Tapi yang lebih dominan adalah yang bisa didaftarkan dalam BPMS itu yang berkartu keluarga DKI Jakarta. Mekanisme pendataan BPMS itu yang pertama adalah dilakukan setiap awal tahun pelajaran. Kemudian dilakukan juga proses penginputan dan validasi data pada sistem elektronik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini adalah web BPMS. Mekanisme yang selanjutnya adalah orang tua melengkapi dokumen-dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah surat permohonan bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah. Kedua, surat pernyataan tanggung jawab mutlak kesulitan ekonomi. Ketiga, surat kuasa pendebetan. Keempat, fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga orang tua. Format surat permohonan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik baru di sekolah swasta.
Nanti surat ini diisi oleh orang tua, nama, alamat, kemudian ini nama siswanya, nanti ini nama sekolahnya. Diisi oleh orang tua yang akan diserahkan ke sekolah. Dilampirkan juga fotokopi kartu keluarga dan fotokopi surat keterangan tidak mampu dari kelurahan bagi yang memiliki. Ditandatangani pemohon. Lampiran yang kedua adalah format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kesulitan ekonomi yang harus diisi juga oleh orang tua dan peserta didik. Lampiran yang ketiga adalah surat kuasa pendebatan. Nah, ini surat kuasa pendebatan ini ditandatangani orang tua dan siswa ketika sudah mendapatkan buku rekening BPMS-nya. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah TIK dalam sejarah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.